seharusnya teman-teman seharusnya teman-teman udah melihat bahwa ini tuh cikal bakal dari banyak fenomena yang sekarang terjadi. Bagaimana liberal itu juga akhirnya konfliktual dengan berbagai isi dalam Human Rights Charter misalnya, atau dalam Revolusi Prancis yang sudah diisyaratkan untuk tidak ada lagi penjajahan, tapi kok justru implementasinya kebalikannya, atau beberapa fenomena yang lain gitu. Bismillah. Semoga ini agak sedikit menjelaskan kenapa ada beberapa kompleksitas yang terjadi di tingkat keamanan global gitu ya. Kalau kemarin kita sudah membahas demokrasi itu yang penting indikatornya apa aja sih tercapai, kemudian perdamaian itu tolok ukurnya di masing-masing negara yang notabene punya historis yang berbeda dari penjajahan. Banyak negara itu punya level perdamaiannya yang berbeda juga. Nah, hari ini dari tingkat pemahaman saya, mungkin nanti bisa ada yang bertanya kalau tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman sekalian gitu ya. Kalau demokrasi kan tadinya dibawa oleh Inggris untuk mensivilize ya, lebih kepada peradaban aja. Kalau negara menganeksasi negara lain, legitimasinya kan karena memang menyebarkan peradaban yang hampir sama dengan penjajahnya. Nah, kalau 1945 kita tidak melihat adanya kepentingan atau urgensi dalam eh, ke dekolonisasi itu tadi, mungkin sampai sekarang kita nggak bisa punya representatif ya misalnya, atau mencapai nilai-nilai SDGs maupun MDGs deh, kalau dulu MDGs ya. Nah, di Perang Dunia kemarin kita sudah sampai di gimana sih pentingnya representasi negara-negara ala Amerika. Misalnya dalam setiap veto dalam kasus Palestina misalnya, ada juga ya negara yang mendukung penindasan HAM kayak ya karena mereka sudah punya sejarah. Nah, di 1647 kemarin kita melihat ada tanda tangan Marshall Plan, kemudian jauh sebelum itu ya Amerika sendiri melalui revolusinya 1789 itu ada mengeluarkan deklarasi of the rights of man, dan itu menentang perbudakan gitu ya. Perbudakan itu ya, ini saya cerita aja ya, perbudakan perbudakan secara ekonomi atau hmm, perbudakan seksual gitu ya, karena memang penjajahan itu identik dengan perbudakan terhadap anak dan wanita. Kalau yang di ekonomi kan memang government ya tingkatnya. Nah, dalam liberal itu uh, gimana sih cara menganalisa kalau dia mau pakai perspektif liberal? Maka kita harus melihat non-state actor-nya. Kalau di liberal, kerjasama antar negara itu kan dibutuhkan untuk menghindari perang gitu ya. Karena tolak ukurnya adalah meniadakan kekerasan perang. Nah, setelah 1945 tentunya negara-negara semakin banyak yang melakukan dekolonisasi terhadap jajahannya, maka negara yang tadi bekas jajahan harus punya stabil ekonomi maupun politiknya, karena untuk membangun negara kan yang dua itu yang penting ya, politik dan ekonomi. Maka yang kemarin kita bahas eh, bagaimana ejawantah dari setelah Marshall Plan gitu, yaitu adanya interdependensi dengan Amerika di banyak hal gitu ya. Kalau sudah interdependensi, maka akan ada sustainability di bidang politik gitu misalnya. Apa pentingnya? Ya tentunya representasi di tingkat institusi internasional, yaitu UN. Nah, agak sulit ya kalau kita memperbandingkan negara-negara yang barbar. Kalau kita uh, ngomongnya barbar kan kayak istilahnya memang sebarbar apa sih indikatornya gitu. Nah, itu yang tadinya negara yang dijajah kan melihat
urgensi si penjajah adalah untuk mensivilizekan, yang membantu negara tersebut beradaptasi dengan peradaban dan tuntutan global. Tapi sekarang teman-teman nanti kita belajar soal itu, tuntutan peradaban global itu juga challenging untuk beberapa negara yang mendapat bantuannya tapi dengan dasar pendekatan politik setelahnya. Itu kan challenging ya. Ini yang kalau negara itu punya jet tempur misalnya, punya jet tempur, kemudian negara di sekitarnya, mereka kan ngerasa, kok dia udah beli jet tempur ya? Kok aku harus juga beli? Maka kalau dia kerja sama-sama itu, aku juga mau dong temenannya sama itu, kerjasamanya sama itu, biar aku juga punya jet tempur. Banyak di antara negara tuh yang punya perspektif gitu. Kalau anak HI melihatnya dari sisi perspektif liberal, maka kita akan melihat bahwa ini ada kebutuhan yang sama untuk melihat indikator perdamaian itu. Kalau punya jet tempur kan otomatis mereka akan berpikir akan lebih damai karena negara-negara akan berpikir ulang untuk menyerang negara tersebut karena dia misalnya punya penembak jitu, peluncur rudal dan yang lain sebagainya. Kalau negara sudah punya mempersenjatainya dengan yang itu kan orang-orang jadi melihatnya oh ini ada kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang sama itu kemudian melevelkan analisanya ke main actor-nya state actor. Nah, kalau sudah fokusnya adalah di state actor, maka yang terjadi sebaliknya. Yang tadinya pengen mengusung human rights untuk tingkat sipil maupun itu ya non-slavery indikatornya, maka kebutuhan akan perdamaian itu kadang-kadang kalau perdamaiannya atas nama state actor-nya adalah fokus dalam polisinya, maka akan sering dikorbankan sama pemegang uh, tampuk kepemimpinan. Misalnya gini, kayak kan sekarang ini negara-negara semakin banyak yang berlomba-lomba untuk memenuhi target SDGs ya. Kita bisa bilang misalnya SDGs di bidang climate change misalnya. Kalau dari 17 SDGs kita ambil satu aja deh yang di bidang climate change. Kalau misalnya eh, negara-negara itu kalau mau fokus ke climate change tentunya mereka akan semakin meninggalkan fuel gitu ya, bahan bakar berbasis fosil, minyak bumi, batu bara, kan mereka akan melihat kerjasama di peluang listrik atau litium atau yang bisa tanpa fuel gitu, tanpa bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Kalau semakin banyak yang dibutuhkan, kita deh misalnya kita punya sumber nikel. Negara yang pengen temenan sama Indonesia itu banyak nggak sih kalau kita punya sumber nikel yang besar, sementara SDGs adalah implementasi untuk semua negara? Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau semakin banyak kebutuhan listrik di tingkat global, kita punya nikel nih. Nah, nikelnya Indonesia itu kan untuk bahan bakar listrik gitu ya. Kalau bargaining posisinya Indonesia udah tinggi karena kita punya resource yang bagus, kira-kira yang mau temenan sama Indonesia banyak apa enggak? Halo? Banyak, Kak. Banyak. Karena Karena adanya interdependensi tadi, Kak. Kalau negara-negara itu bergantung pada nikelnya Indonesia, sehingga mereka itu memerlukan Indonesia sebagai sumber dayanya. good. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Indonesia supaya dia bisa sustain cadangan nikelnya? Apa yang dilakukan? Ada yang bisa bantu? Apa yang dilakukan Indonesia kemarin sempat ada di perang WTO? Ada yang bisa bantu? Halo? Ini dengan Eropa kemarin kita. Ada yang tertarik untuk bisnis perang WTO gitu? Belum ya, karena baru semester 1.
Jadi Indonesia tuh punya kebijakan baru kemarin 2022 kalau nggak salah. Jadi kita tidak lagi menjual nikel utuh. Nikelnya harus Diolah terlebih dahulu, Kak. menjadi menjadi Bahan jadi, Kak. menjadi bahan jadi, dan itu diklaim bahwa itu proteksionisme. Nah, padahal tujuannya adalah menjaga sustainability untuk kesejahteraan. Nah, ini liberal menurut kita, kesejahteraan menurut kita beda dengan, karena Eropa kan memang semakin membutuhkan banyak cadangan nikel gitu ya, karena mereka kalau mau ngambil dari gas alam juga lagi perang Rusia. Kalau mau ngambil dari Cina, Cina juga ngambilnya dari negara belahan Kazakhstan. Nah kan jadi bingung ya. Maka Eropa melihat ini sebagai salah satu upaya proteksionisme yang itu dilarang di WTO. Kan kalau anak HI harus berpikirnya apa sih pentingnya nikel gitu. Gimana sih? Nah ternyata cara atau sudut pandang seperti ini banyak dimisimplementasikan untuk kepentingan tertentu gitu ya. Kayak tadi saya bilang, di satu sisi ini menurut Indonesia adalah sustain-nya itu cadangannya harus dijaga gitu. Jadi nggak boleh langsung diekspor dalam bentuk utuh gitu, karena memang yang banyak yang butuh nikel itu banyak, nggak cuma Eropa kan gitu ya. Indonesia juga kalau cadangan listriknya makin bagus, karena kan sekarang lagi ada kolusi PLN dan sebagainya ya. Kalau cadangan listriknya bagus kan ini makanya Indonesia juga akan menghasilkan sendiri kan gitu ya. Nah ini satu di antara banyak hal yang kadang-kadang itu bisa menjadi dikorbankan karena interest of capital dan imperial states gitu. Nah masalahnya kita tuh kalau punya apa namanya ya, punya resource itu ditenderkan teman-teman. Ditenderkan itu kayak dibuka lelang di pasar, siapa aja yang bisa ikut dalam tender tersebut. Nah, untuk link untuk bisa mengikuti tender tersebut harus ada soft diplomasi dulu kan begitu ya. Maka ini nanti kita belajar, oh ternyata dari liberal itu malah justru jadi konfliktual ke masalah-masalah yang lain ya gitu. Maka paradigm shift of liberal ini teman-teman juga harus melihat bahwa ini tidak segampang itu karena kompleksitasnya di dua perspektif antara negara pemasok dengan negara yang membutuhkan ini sangat kompleks gitu ya. Di satu sisi Eropa dengan undang-undangnya yang uh, semakin masif apa ya, berlawanan dengan anti anti karbon gitu ya. Kalau bisa, kalau mereka itu memang semuanya harus nggak ada karbon lagi. Karena memang sudah ada urgensi di situ. Beberapa negara itu harus beli udara. Jadi ada negara pengimpor udara untuk Eropa itu, beberapa negara sudah mengalami defisit di O2 karena memang saking masifnya carbon trap itu loh. Makanya sekarang ada dalam protokol Kyoto kan ada carbon capture, itu karena memang sudah ada urgensinya di beberapa negara wilayah Eropa itu sudah defisit gitu, sudah harus mengimpor negara udara negara gitu. Jadi ketika liberal di satu sisi mereka fight for human rights melalui freedom of speech, kemudian tidak ada chaos, kemudian punya akses untuk beragama dan memeluk agama. Tapi di sisi lain tiga indikator itu nggak cukup gitu, karena kesejahteraan itu nggak cuma tiga itu gitu. Nah, kalau kemarin saya sudah bilang, yang penting demokrasi aja dulu. Nah, sekarang kita ngelihat paradigm shift-nya. Oh, ternyata yang tiga itu nggak cukup. Karena harus ada pemenuhan di tingkat yang lainnya. Kenapa ada pemenuhan di tingkat lainnya? Karena kalau tadi liberal kan cuma ngelihat tidak ada lagi perang gitu ya. Nah, kalau sudah kebutuhan tidak ada perang, masa negara diem-diem aja? Pasti ada peningkatan GNP, GDP gitu ya. Nah, untuk meningkatkan itu ada 8 MDGs yang dulu, ada 17 SDGs yang harus dipenuhi juga, dan itu kan membutuhkan multi actor gitu. Boleh kalau ada yang mau bertanya ya, silakan nanti bisa turn on microphone.
Em, ini, oke, ini adalah negara-negara yang mm, merdeka. Kita bisa lihat 1945 ya dekolonisasi sampai 2015-2019 ya. Ini kurva. Yang coklat bisa kelihatan ya. Yang coklat negara mana? Yang coklat yang paling tinggi banyak coklatnya di negara mana? Afrika, Kak. Sub-Saharan Afrika. Ini kita bilang kemarin ada 1647 Marshall Plan ya, teman-teman. Memang targetnya adalah Sub-Saharan kemarin di slide yang kemarin Sub-Saharan. Maka wajar kalau negara tersebut mendapat bantuan Marshall Plan sama dengan merdeka, gitu ya. Kalau konteksnya merdeka itu bukan hanya tidak dijajah ya teman-teman, tapi mereka selain tidak dijajah, mereka juga bisa berdagang atau memproduksi barang-barang yang dibutuhkan untuk ekspor impor. Di 19 2014 bahkan masih ada angka yang coklat ya, walaupun nggak banyak. Karena memang tidak semua negara itu segampang itu untuk demokratisasi gitu di wilayah sub-Saharan. Kita di warna apa yang negara kita? Halo? Di negara kita warnanya apa? Ungu, Kak. Ungu. Ungu itu dari awal 1945 sampai akhirnya di 2004 masih ada ya di wilayah Pasifik, Timor Leste, Papua Nugini dan yang sebagainya. Tentunya kita tidak mengharap Marshall Plan ya. Tentunya kita mengharapnya negara bisa swadaya untuk membangun ekonomi karena kita tidak terdampak langsung ya atas perang itu. Nah, tapi baiknya di situ. Nggak baiknya sampai di 2004 tetap aja masih ada negara yang belum mendapatkan kemerdekaan gitu ya. Di wilayah belum mendapatkan kemerdekaan ini ada yang dengan harus pecah konflik dulu ya, kayak kita kan 98 pecah konflik, kemudian di wilayah Vanuatu yang ya gitu ya, di wilayah Pasifik kan banyak yang harus mengalami itu dulu gitu ya. Itu makanya teman-teman dampak dari adanya bantuan itu panjang ya, selain setelah itu ada interdependensi, negara-negara itu kemudian juga nggak semuanya mudah untuk mendapat apa ya afiliasi dari demokratisasi kayak negara yang abu-abu ini 2005 sampai 2009 Europe, walaupun mereka sudah banyak yang mendapat Marshall Plan gitu, negara wilayah Eropa bagian timur, tapi dengan bersatunya Jerman dulu ya, akhirnya mereka juga ternyata nggak gampang juga ya untuk negara sekelas Eropa itu untuk mendapatkan kemerdekaan kan gitu ya. Ya itu setelah akhirnya pada ngumpul mendapatkan apa privilege menjadi Britania Raya karena memang nggak semua negara itu mau menjadi bagian dari Britania Raya karena masuk Britania Raya sama dengan Uni Eropa sama dengan membayar pajak yang tinggi ya gitulah ada kepanjangannya lagi gitu. Sampai di sini boleh ada yang mau nanya boleh silakan. Izin bertanya Kak. Mm-mm. Terkait kemerdekaan dari pandangan liberalis tadi kan kalau kita memaknai kemerdekaan itu kan kebebasan dari mereka tuh tidak hanya memiliki pemerintahan tapi juga berdagang gitu kan. Kayak semuanya mereka udah bisa dikatakan mandiri. Tapi bagaimana dengan realita tentang after World War II ini masih ada negara yang dibayang-bayangi tentang eksploitasi, masih adanya campur tangan negara-negara adidaya dalam pemerintahan dan sumber daya mereka. Jadi poin piagam-piagam tentang sovereignty itu kan masih bisa dikatakan tidak terpenuhi dengan baik gitu. Bagaimana kaum-kaum liberal itu memaknai hal tersebut? Keren ini mah. Ini calon dosen kayaknya Mas Fir keren mah. Kalau memaknai dagang ya, memaknai dagang kemudian
memaknai diksi kalau mereka itu merdeka, kan ini dua hal yang hampir sama, tapi kita ngelihatnya secara politik dan ekonomi ya. Ya, kalau di HI kan ada IPI ya, International Politik Ekonomi. Kalau gimana ya kalau negara-negara nggak dijajah, tapi mereka masih harus tunduk dengan ex penjajahnya gitu ya. Ngejual harus ke negara tersebut, kemudian dalam tingkat eh, apa diplomasi internasional dia juga representasinya negara penjajahnya, gitu. Kalau mau dilogikakan, mereka sudah mendapat kemerdekaan. Bagaimana harfiahnya mendapat kemerdekaan, maka mereka sudah mendapat representasi di UN. Kan negara yang diakui kemerdekaan kan sudah ada representasi di UN-nya ya. Artinya kalau dalam sidang PBB udah ada, kalau di present and vote, present, nah gitu-gitu loh. Udah ada itu plakat negara itu. Akhirnya artinya mereka sudah diakui menjadi negara dan dibutuhkan suaranya. Tapi gimana ya kalau misalnya dari segi ekonomi mereka belum bisa mandiri gitu. Nah, kalau mandiri ini melihatnya dari rantai pasokan produksi gitu misalnya ya. Negara kalau bisa menjadi produksi udah mandiri apa belum? Udah produksi, Udah, Kak. udah mandiri ya. Maka kalau kita ngelihat produksi, proses setelahnya adalah Busi. distribusi lanjut ke distribusi lanjut ke Konsumsi. konsumsi. Oke. Ini tingkatnya internasional misalnya ya. Negara sub-Saharan kan memang negara yang tidak terlalu bagus tanahnya karena memang bawahnya adalah tambang permata. Maka kalau istilahnya kan ini batu permata yang belum diolah kan, kalau majasnya begitu ya. Ya karena memang permata itu pasti di tempat-tempat yang nggak bagus, nggak subur, nggak bisa ditanemin karena memang bawahnya itu nggak bisa membusuk kan gitu ya, batu-batuan. Nah, kalau mereka bisa memproduksi, ya negara itu bisa produksi. Kemudian negara itu bisa mengekspor. Ini masuknya dalam kategori mandiri nggak? Iya. Dalam kategori mandiri. Tapi masalahnya adalah mereka mengekspornya ke negara ex penjajahnya. Kan gitu ya. Itu masalah. Kenapa sih nggak negara lain? Kenapa sih hanya ke negara itu aja gitu ya. Akhirnya kan dia bisa masuk dalam pengaruh politiknya atau apa melalui humanitarian intervention itu tadi ya, karena memang humanitarian intervention itu kadang-kadang punya dua kedok gitu ya. Nah itu resiko yang terjadi. Jadi kita nggak bisa menghindari. Kenapa sih kita nggak bisa milih yang ini aja? Tapi sebenarnya di WTO sendiri sudah dibuat anti proteksionisme itu salah satunya adalah tidak boleh memilih hanya menjual ke negara itu aja. Sebenarnya udah dibuat gitu. Tapi yang itu tadi saya bilang perkara sistemnya dengan tender, perkara masuknya tender itu harus dengan orang-orang yang punya soft diplomasi. Nah, itu tadi lagi-lagi secara sistem penjualan ini juga ada tantangannya, teman-teman. Bisa nggak sih kita bawa permatanya dari wilayah misalnya Burkina Faso deh ke wilayah yang anti Eropa gitu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau beli setara dengan uh, franc mata uang Prancis franc atau euro gitu. Nah kan nggak ada yang setara dengan itu gitu. Masalahnya kan di daya beli sama tender secara sistem, atau memang masalahnya lebih kompleks dari itu gitu teman-teman. Jadi bukan bukan kita ngelihat negara ini nggak sovereign nih kalau misalnya masih sama itu aja. Negara itu kalau mau diakui sovereignnya ya jangan sama negara itu, nggak di sana level analisa kita. Karena memang kita harus melihat um,
rantai pasoknya ke mana, kemudian yang bersedia membeli, kemudian secara sistem bagaimana pengadaan tender itu yang harus kita analisa. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak sovereign atau ini kedaulatannya kayaknya dipertanyakan deh atas kemerdekaan yang kemarin udah ditandatangani, ya mungkin secara harfiah mereka sudah punya representasi nih, tapi ya tinggal implementasinya. Tapi ya memang teman-teman itu harus diakui ya, tidak ada, saya biasanya gitu ya, kalau ngomong sama anak-anak di sini itu tidak ada yang lebih mengenal negara jajahannya selain X penjajahnya gitu. Mantan-mantannya itu lebih mengenal karena mereka yang bawa teknologi untuk mencari permata, mencari ladang minyak, mereka yang bawa teknologinya. Ya, itu salah satu di antara banyak kerugian kalau negara-negara minim teknologi begitu. Begitu, teman-teman, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oh, selanjutnya kan terkait yang tadi itu kan masih berarti ada anggapan tentang uh, ini sebuah sistem yang memang sengaja dibentuk oleh negara-negara X atau negara-negara daya tadi untuk mengeksploitasi negara-negara yang ya sebenarnya kalau saya percaya bahwa negara-negara yang baru merdeka itu punya kemampuan mandiri sebenarnya, tapi karena udah adanya sistem yang dibentuk dari dulu, jadi sehingga mereka untuk survive itu bukannya tidak bisa, tetapi lebih condong ke bagaimana mereka terus bergantung kepada negara-negara besar tadi. Kalau dari seperti itu pandangannya, berarti nilai-nilai yang dibawa liberal itu tidak akan pernah tercapai dengan upaya-upaya liberalis hari ini gitu, Pak. Jadi bagaimana seperti itu? Ini tadi yang saya bahas di awal ya, gimana sih implementasi human rights yang tadinya pengen melihat adanya apa? Tidak ada lagi penindasan, kemudian orang-orang disuruh untuk terbuka. Tapi ketika implementasinya kok jadi gini, kok jadi ada ini. Nah, ini teman-teman, ini pembukanya begini. Tapi terima kasih sekali ya, temannya sudah berhasil melihat ini secara gamblang gitu ya. Kalau nggak salah, pas waktu itu Mas Fir itu pernah ngepost video di asosiasi di grup WA. Ada dosen dari Amerika, kita nggak perlu sebut ininya ya, nggak perlu sebut institusinya. Jadi dosennya itu dengan gamblang memperlihatkan apa kurva dan sebagainya, terus bilang memang itu tugas Afrika, memang itu tugas kita. Jadi untuk for the sake of human rights, pokoknya dia bilang memang begini tugasnya. Karena kalau mereka sudah bisa mengelola semua bahan tambangnya, kita sebagai negara developed countries di postingan itu kita sudah tidak bisa lagi menemukan sumber daya sebaik itu, katanya gitu. Nah, maka gimana sih implementasi liberal kok jadi kayak gini? Nah, ini makanya kemudian ada paradigm shift, ketemulah kita pada sosok neoliberal yang membuat legitimasi, ini bukan legitimasi ya mungkin ya, lebih detail menganalisa sebenarnya butuhnya apa sih setelah merdeka, butuhnya apa sih setelah dekolonisasi. Oh, ternyata efek samping, kalau kayak obat aja ya, efek samping dari dekolonisasi, negara-negara itu harus berjuang untuk membentuk pemerintahan yang settle. Selain secara politik, mereka harus berjuang secara ekonomi. Salah satu di antara banyak cara untuk berjuang secara ekonomi adalah bekerja sama atau mencari shelter yang bisa melindungi mereka dari serangan. Karena memang tadi ya, idenya berangkat dari sudah trauma akan perang gitu. Nah, gimana sih implementasi human rights yang benar gitu? Kok malah kayak gini yang terjadi gitu. Nah, inilah yang makanya dalam perkembangan liberal, hari ini kita belajar tentang perkembangan liberal, keinginan untuk manusia kan memang homo homini lupus ya. Jadi pemangku kepentingan itu juga melihat kalau dulu kan pakai Bretton Woods ya, jadi negara Amerika itu mencari sebanyak-banyaknya pemasok emas karena negara yang kaya indikatornya adalah punya cadangan emas sebelum GATT, GATS, kemudian WTO. Kalau sekarang
ekspektasinya berubah. Negara yang kaya atau negara yang settle kan penting banget tuh untuk dapat pengakuan negara yang settle tuh penting banget kalau di tingkat internasional. Maka mereka punya cadangan resource atau enggak. Kalau enggak punya cadangan resource ya kerjasama. Sama dengan kerjasama itu kalau diklaim ya sama dengan neolib gitu. Begitu. Jadi bukan bukan mereka tidak mengakses violence of human rights, bukan, tapi memang ada kepentingan lain dalam fight for human rights dari sisi yang tidak hanya freedom of speech, tidak hanya religion. Nah, tapi ya mereka butuh negara-negara sebenarnya teman-teman developed countries itu juga sebenarnya tidak terlalu aman ya. Buktinya kita masih bisa melihat Rusia Ukraine. Rusia itu dulu USSR itu di masa-masa keruntuhannya dia tuh buka pelatihan untuk mengayak uranium. Setelah pelatihan itu negara seperti Jepang, kemudian negara yang dulu Korea itu dulu masih jadi satu, yang sekarang jadi dua itu karena dulu ada panglima perang yang disuruh untuk ke sana, kemudian dia datang kembali ke Korea, terus terjadi pecah Korea Utara Korea Selatan. Nah, negara-negara yang dapat pelatihan pengayaan uranium dari USSR itu kemudian punya politik balas budi. Jadi mereka akan komit ya untuk perdamaian dunia yang harus pro dengan ala Rusia. Begitu teman-teman. Jadi kerjasama itu ada historical background-nya gitu loh teman-teman. Dan nggak cuma human rights yang ala yang sekarang, tapi ini yang sekarang ini sudah berkembang dari yang tiga itu yang dulu gitu. Maka memang keinginan manusia dalam pemangku kepentingan itu memang kompleks ya. Kalau dulu supaya nggak perang aja. Kalau sekarang kita tetap butuh sumber daya untuk bisa sustain ini perekonomiannya gitu. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau tanya boleh? Enggak ya? Boleh dilanjut ya. Nah, ini abad ke-19 ini ya fokusnya dalam tingkat policy maker. Kalau di abad 19 kan memang fokusnya ke limited government ya. Sementara limited government itu kan kalau 18 sekian itu abad 19 ya. Kalau 19 sekian itu abad ke-20. Misalnya kita mau menganalisa nih sebenarnya kalau negara-negara yang sudah punya shelter gitu, punya representasi di UN Security Council, itu mereka tuh menyuarakannya apa aja sih kalau di liberal kan udah nggak boleh nih campur tangan terlalu banyak dalam sistem pasar, kan memang harus bebas gitu ya. Kalau liberal kan gitu, pasar bebas. Nah, maka representasi ini kemudian ngomongin hal-hal yang lebih sosial gitu. Kayak misalnya gini ya, taruhlah kayak tadi saya cerita di awal ya tentang buruh yang ada di sini. Jadi dari beberapa pabrik yang sudah buka cabang di sini, itu dari Korea, Cina dan lain sebagainya, itu mereka menyerap tenaga kerja orang lokal, ya orang lokal. Pemerintah tidak boleh membatasi adanya invest karena indikatornya semakin banyak invest, angka pembagi GNP-nya makin tinggi. Maka baiklah untuk angka statistik negara tersebut karena GNP-nya tinggi gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak efek dari human value chain, halal value chain, global value chain, itu apa yang terjadi kemudian? Kalau banyak sekali investor dari asing masuk ke dalam, efeknya kira-kira apa? Efeknya kalau banyak tenaga kerja asing di Indonesia, banyak perusahaan asing di Indonesia, banyak struktur yang dikuasai oleh asing, misalnya, apa yang terjadi kemudian? Keuntungan yang akan didapat hanya pada pihak investor luar, Kak. Daripada rakyat lokal tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Oke. Terus yang di tingkat sipilnya apa? GNP-nya rendah, Kak.
Oke, terus gimana masyarakatnya? Kayak sekarang nih di Gresik nih teman-teman, smelter itu sebagian WNA Cina. Apa yang terjadi kemudian? Tenaga kerjanya juga dikuasain dari luar kan. TKA Kalau TKA udah, tuh masuk. Mm-mm. Oke, kalau udah banyak tenaga kerja asing, apa yang terjadi kemudian? Pengangguran. Apalagi? Kesulitan Kalau dalam persaingan. Oke, pinter. Kalau tenaga asing, kita juga sama kok teman-teman. Kita juga sama. Jadi TKW, TKI gitu, itu kalau di luar kan kita memang tanda tangannya untuk bidang yang nggak sektoral gitu ya. Kalau kita malah justru tanda tangannya eh, tenaga asing itu hanya untuk yang bidang strategis. Kalaupun dia sektornya buruh, itu hanya buruh yang punya skill kayak bersihin kaca, yang butuh skill tinggi lah, kira-kira gitu. Nah, maka akan banyak akulturasi sosial kan. Em, Kalau bapaknya misalnya kerja di perusahaan asing, mereka punya teman kerja pakai bahasa asing. Mau nggak mau, bapaknya harus belajar bahasa asing nggak? Iya, Kak. Terus habis belajar bahasa asing yang terjadi kemudian apa? Bahasa kita makin berkurang dipakai Kak. Oke, itu dari bahasa dulu ya. Itu dari bahasa. Jadi kalau banyak apa namanya ya, akulturasi di tingkat sosial, budaya, kemudian kita ngelihat bagaimana tenaga kerja asing itu hidup sehari-hari, bagaimana cara mereka eh, bersosialisasi. Kemudian pasti ada lag atau ada gap di antara tenaga lokal dengan tenaga asing. Saya mau kasih contoh satu ya. Kalau angka HIV kan kalau di Papua tinggi, itu karena apa? Karena apa? Boleh tahu? Halo? Kalau ada wilayah angka HIV-nya tinggi, itu karena apa? Karena mereka nggak pakai baju? Karena apa? Karena angka kesehatan sama tingkat kesehatan di wilayah tersebut rendah, Kak. Hmm. Em, Dulu sebelum ada Kementerian eh, Desa Tertinggal ya, dulu tuh kementerian itu nggak ada. Jadi mereka hanya tahu bahwa eh, hutan adalah tempat mereka tinggal, Tuhan mereka, kemudian wilayah yang harus dilindungi, kira-kira gitu ya. Karena itu memang cara hidup dari turun temurun nenek moyangnya. Datang kementerian. Oke, yang terjadi di kementerian itu kemudian melihat ada yang berbeda dengan pembangunan di sana dengan pembangunan di sini. Mau disesuaikan pembangunannya. Maka tanah yang belum dibangun banyak dibangun. Akhirnya yang terjadi ada gesekan dengan indigenous people. Kalau sudah ada gesekan harus ada komunikasi yang baik. Nah, masalah yang kemudian muncul adalah yang di tempat eh, belum banyak pembangunan, maka mereka harus dibangun. Kan logikanya begitu ya. Nah, pembangunan yang kalau kita biasa, kalau kita punya rumah tuh ada bangunan yang pintunya ada, jendelanya ada, kamarnya ada. Tidak dengan mereka. Itu bahasa kasarnya begitu saja. Pembangunan itu tidak harus sama karena mereka tidak melihat adanya saya harus sama dengan Anda. Mereka nggak ngelihat itu. Kalau kita kan memang kayak kalian misalnya, kalian ngikutin siapa? YouTube-nya siapa yang sering dilihat? Raffi Ahmad atau Kim Kardashian atau apa? YouTube yang sering diikutin terus. Yang FYP apa? Oh, ceramah, oh ya, ceramah Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau kita ngelihatnya ada indikator biar sama dengan eh,
orang lain yang ada di luar negeri, mereka kan nggak berakses itu gitu. Jadi ketika ada pembangunan, Freeport salah satunya, atau misalnya ada pembangunan di pemukiman misalnya, mereka punya oh begini ya, cara orang lain yang di luar tempat saya hidup ya. Oh begini ya gitu. Nah ini kemarin saya eh, apa ya belajar tentang itu sedikit. Jadi bagaimana clash culture, clash bukan clash ya. Jadi ada gap yang panjang gitu tidak diselesaikan. Kemudian mereka hanya mengadopsi yang dilihat gitu. Jadi kan kalau misalnya ada pembangunan oleh orang asing, ya, maka mereka punya budaya yang berbeda kan dengan orang lokal kan. Kayak budaya orang Barat apa sih yang sering kalian lihat gitu? Misalnya apa? Misalnya apa? Minum alkohol. Terus apa lagi? Ini kayak gini ya. Aduh, nanti kalau aku jawab jadi ketahuan deh kalau aku ngerti kayak gitu. Enggak kayak gitu. Gimana? Budaya orang Barat apa? Minum alkohol ya, terus apa nih? Mereka Anu Kak, lebih apa? bebas dalam Eh, pergaulan, Kak. seks bebas Kak. Iya, Kak. Oke. Kan mereka melihat ya, mereka melihat di sana. Mereka kan tadinya nggak kayak gitu, ya. Terus kemudian mereka melihat, kemudian multicultural ini kemudian diimplementasikan, kemudian yang terjadi apa? Ya proyek selesai, mereka pergi, tapi mereka di situ meninggalkan masalah, kan gitu ya. Angkanya jadi tinggi. Nah, kemudian yang bisa kita lihat di sini, ini perlunya apa sih proyek ini kan gitu ya? Kok jadi harus sama dengan, nah, tapi ini teman-teman kalau misalnya memang butuh informasi ya, eh, di sana itu rumah yang bagus, itu rumah yang ada pakai tembok, ya. Kalau di kita satu sak semen tahu nggak berapa harganya? Satu sak semen berapa harganya? Nggak tahu. Satu sak semen? Satu sak semen itu bisa 60.000, ada yang 40 sampai 60. Di sana 250.000. Kan gapnya tinggi banget ya. Makanya mereka indikator orang kaya itu ya rumahnya ada bangunan temboknya. Nah, gitu. Sementara indikator kalau orang kaya di kita itu yang punya apa? Kita kalau dibilang kaya, biar dibilang kaya punya apa? Mobil, apa lagi? Emas, apa lagi? Rolex, Kak. Rolex, apa lagi? iPhone misalnya. Nah, ini indikatornya saja sudah berbeda, maka tahapan pembangunannya akan panjang gitu. Nggak bisa cepat gitu, nggak bisa. Ya ini makanya butuhnya apa sih liberal ini kenapa harus sama gitu? Ya karena memang manusia kan taunya, oh dia belum punya rumah kita bangunkan rumahan gitu ya. Oh dia belum punya sekolah kita bangunkan sekolah. Nah di sana teman-teman ini agak nyesek ya pas waktu tahu karena kita kan punya beberapa teman di sana ya jadi dosen di sana Cendrawasih beliau penelitian lapangan, terus anak-anak itu ada yang banyak yang nggak dibolehin untuk sekolah karena berpikirnya orang tuanya sekolah itu sama dengan kita nggak bisa mengerjakan yang seharusnya dikerjakan anak itu hari itu karena mereka berpikirnya anak itu sama dengan buruh nggak dibayar gitu. Jadi ketika anaknya sekolah banyak yang dipukulin dulu gitu. Nanti kalau udah sekolah kan jangankan dibolehkan saja sudah bagus toh tapi pas waktu mereka lapar kan mereka jalan itu jauh banget loh teman-teman. Jauh banget dari rumahnya. Dan ya gitu, kalau istirahat, lapar, makannya apa? Masak kok. Sedih ya. Jadi sebegitu kompleksnya loh, sebegitu kompleksnya masalah pendidikan. Jadi mau diadakan juga masalah karena itu berbenturan dengan culture-nya orang sana yang bekerja gitu. Kalau sudah ada bangunan juga anak-anaknya ternyata banyak kendala mau sekolah. Kalau sudah ada orang yang sekolah, ada beasiswa 3T juga karena memang human capitalnya masih kurang, mereka dikuliahin di luar negeri juga susah mau
mau ngikutin yang harus IELTS-nya 6,5 kan susah. Nah, ini kan implementasi liberal yang kadang-kadang punya tantangan tersendiri gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah. Masih banyak orang-orang pintar yang ada di wilayah 3T itu masih banyak. Cuman akses pemerintah itu memang eh, harus ada evaluasi. Ini ke siapa gitu ya. Bagaimana cara bisa mentargetkan ini sesuai dengan yang kita mau, SDGs dan yang sebagainya. Nanti biar dia bisa balik untuk membangun human capital di wilayahnya. Nah, ini kan kompleks ya masalahnya. Makanya yang terpenting itu kalau tadi ya yang kemarin saya bahas yang terpenting itu ada 3 indikator ya, nggak ada chaos, ada freedom of speech sama menganut agama. Kalau yang di liberal ala kalau tadinya ala Inggris ini kemudian ala Amerika ada open political competition. Yang kemarin saya bilang di 2009 saya buka kertas suara itu udah segede koran. Jadi banyak banget orang-orang yang harus dipilih, DPR, DPRD 1, DPD 1, DPD 2, aduh. Dan kita semua nggak ada yang kenal. Tapi akhirnya ada aja dulu deh. Samain aja dulu gitu. Open political competition-nya caranya begitu ternyata. Dan ada yang pakai kampanye, yang pakai reng, ada yang pakai motor dibawa kemana-mana. Kalau dulu kita cuma punya 5 partai, kalau kemarin ada 31 pas waktu 2009 kalau nggak salah. Nah, yang penting ada dulu ini kemudian evaluasinya kan jadi panjang ya, tiba-tiba nggak ada, kok terus ada pembangunan yang tadinya nggak ada, terus ada. Ini orang yang tadinya nggak pernah ada di wilayah saya, tiba-tiba dia ada membangun, terus kita ngelihat dia sehari-hari gimana, kok jadinya begini. Nah, ini kemudian yang terjadi itu realitanya begitu. Maka asumsi yang penting ada itu kemudian berpengaruh ya atau berdampak pada domino effect yang ada di sana. Nah, salah satu di antara banyak yang disuarakan di UN adalah social issues. Jadi bagaimana kalau tadi sudah tidak terlalu banyak yang harus dicampuri di bidang pasar karena harus pasar bebas di tingkat negara, maka harus address to social issues karena ya itu tadi kebutuhannya semakin perdamaian yang harus dipenuhi itu indikatornya semakin banyak gitu. Apa yang terjadi kemudian? Ini bahkan teman-teman kalau 1945 ya, yang kemarin kita bahas tentang Marshall Plan setelah perang dunia itu ada hutang yang harus dibayar gitu ya sampai 250% sampai di 1950 ya 200%. Ini sebelum Marshall Plan tentu saja. Nah, makanya ini harus cepat nih gitu. Pembangunannya harus cepat nih. Pemulihan negaranya harus cepat nih. Maka gimana lagi? Karena memang perang itu berpengaruh pada political, economy, security ya. Jadi kalau untuk mengembalikan itu salah satu di antaranya harus merekrut negara yang punya cadangan yang besar di bidang fiskal, ekonomi. Yang kedua, negara itu settle dan berpengaruh atau disegani di tingkat internasional gitu. Gimana sih kalau misalnya saya mau menganalisa soal kan banyak banget pertanyaannya gini ya. Saya mau menganalisa tentang ini gitu. Bagusnya konsepnya apa ya? Nah, mahasiswa tuh sering banget tuh. Malah dosennya disuruh nyari konsep. Harusnya kan mereka sudah datang dengan paling nggak permasalahannya gini, bisa nggak pakai konsep ini? Paling nggak kan begitu ya. Tapi kadang-kadang nggak gitu implementasinya. Jadi saya harap teman-teman nanti kalau udah tugas akhir atau perwakilan di PNMHI atau apa gitu, kalian bisa melihat ada kecenderungan bahwa konteks liberal ya, pemahaman tentang ground theory di liberal itu sangat berpengaruh dengan
fenomena yang sekarang gitu. Kayak tadi dibilang, gimana sih negara-negara Afrika ini udah negara merdeka tapi kok masih tergantung gitu. Kalau kita nggak nge-trace dari eh, sudut pandang yang liberal itu akan sangat sulit teman-teman. Gitu. Misalnya deh, misalnya COVID gitu, 2020 ya misalnya. Kita mau menganalisa tentang diplomasi negara-negara. Kalau misalnya memang COVID itu berasal dari Cina, lah negara-negara kok antri vaksinnya dari Cina, make sense nggak sih? Dan negara yang dibuka akses pertama kok Indonesia, kok gini, kok gitu. Nah itu harus melihatnya bukan hanya dari sisi ekonomi gitu. Tapi bagaimana sih sejarahnya kenapa ada kedekatan antara Jokowi dengan Xi Jinping misalnya atau Xi Jinping dengan negara-negara yang waktu itu dapat akses vaksin COVID misalnya. Nah, makanya ada teori diplomasi COVID setelah itu. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi untuk melihat kerjasama itu udah kita harus jelas dulu nih menapakkan kakinya. Kalau memang levelnya adalah state actor, ya kita nggak bisa pakai liberal. Walaupun kita bisa ngelihat bahwa diplomasinya kita bisa pakai liberalnya. Tapi kalau state actornya sebagai main objek dari penelitian kalian, maka ini cenderungnya realis gitu. Gitu ya, karena kepentingannya adalah kepentingan dari state gitu. Gitu ya, teman-teman. Sambil bisa di apa? Disela kalau ada pertanyaan ya. Kalau saya kecepatan juga. Nah, ini adalah alasan liberal international order tuh runtuh gitu ya. Yang pertama ya karena memang representasi dari Amerika menjadi afiliator atau shelter untuk negara-negara periferi dan yang kalah perang itu kemudian menciptakan peran ganda gitu ya. Tadinya memang negara itu hanya ingin gimana caranya biar nggak diperangi sama dia, oh aku temenannya sama Anda aja ya gitu. Tapi ketika sistemnya unipolar berarti mensupremasikan kekuatan Amerika, political ideologinya juga jadi harus disamakan toh. Maka liberal international order itu hanya bisa bertahan dengan sistem unipolar supremasi Amerika aja. Maka 2019 dia runtuh karena semakin banyak aktor-aktor non Amerika, Cina, India, Jepang, Korea, dan dibukanya akses untuk non permanen UN Security Council non permanen tidak tetap gitu. Indonesia masuk 2 kali waktu itu dengan Afrika Selatan juga ya. Nah makanya liberal international order-nya runtuh di 2019 gitu. Nah akhirnya teman-teman dengan supremasi Amerika yang sudah tidak lagi menjadi unipolar system, maka Amerika harus, apalagi waktu itu semakin gencar ya dengan Barack Obama langsung ke Donald Trump dan lain sebagainya, isu-isu yang ya Amerika keluar dari UNFCCC, kemudian USAID dibubarkan, itu kan semakin menjadi percik-percik gitu ya. Amerika makin nggak bagus nih demokrasinya gitu, karena memang demokrasinya memang semakin kelihatan kalau tidak berefek bagusnya ya karena memang kecenderungannya si Donald Trump juga gitu. Jadi bukan level demokrasinya saja, bukan. Itu. Nah, yang kedua, United States itu led to different orders since Second World War. 1991 kan selesai Perang Dingin. Pecahnya USSR menjadi beberapa negara. Pecahnya itu indikatornya adalah menjadi kongsi-kongsi gitu, Fakta Warsawa, kemudian Rusia masuk NATO keluar karena Amerika masuk, kemudian di beberapa berita diperlihatkan bagaimana CIA itu membongkar ini itunya
USSR dan sebagainya. Nah, makanya kan susah ya kalau misalnya kita ngelihat, wah, ternyata Amerika kayak gini juga. Ternyata dia mempraktekkan ini juga. Kita mau percaya juga susah gitu. Nah, representasi yang tadinya pro dengan Amerika, kemudian nggak usah jauh deh, Myanmar misalnya. Myanmar tuh dulu sangat pro dengan kebijakan Amerika. Tapi ketika Donald Trump, Myanmar sedikit menjauh dan akhirnya kolaps Aung San Suu Kyi dan junta militer. Walaupun sebelumnya sudah ada junta militer, tapi selalu dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi kan gitu. Nah sekarang kan karena nggak lagi berpihak gitu, karena Aung San Suu Kyi juga agak menjauhi Donald Trump kan, jadinya kolaps sampai sekarang dan ditahan gitu ya. Hampir sama dengan Nelson Mandela juga sama, dulu 10 tahun dia di penjara karena eh, ya gitu ya, mempromosikan human rights dan lain sebagainya. Tapi justru itu menjadi ancaman bagi pemerintah yang absolut kan gitu. Nah masalahnya ini loh, pemerintah yang absolut ini, Arab Spring juga seperti itu. Ketika ada pemerintah yang absolut mau digulirkan ya harus arah demokrasi. Makanya demokrasi itu memang cara yang paling bagus untuk melihat manuver yang di sistem kesejahteraan iya, sistem politik iya, sistem ekonomi iya, dulu tuh begitu. Nah, maka key policies kuncinya teman-teman, kuncinya itu enggak lagi di banyaknya negara yang demokratisasi, bukan. Tapi bagaimana demokratisasi itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau di demokrasi itu ada apa ya? Kalau levelnya itu ada 3, saya lupa namanya apa. Kalau level yang paling dalam demokrasi itu bagaimana negara bisa dipengaruhi sampai struktur sipilnya. Kalau cuma kerjasama, ya itu demokrasi gitu misalnya. Tapi kalau misalnya sampai bisa mempengaruhi, itu demokrasi yang bagus katanya begitu. Katanya begitu. Nah, di Indonesia deh, di Indonesia kita punya 5 pasal namanya Pancasila. Pasal nomor 1 apa? Pancasila nomor 1, sila 1 apa? Ketuhanan. Yang Maha Esa. Kalau kalau ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap rakyat Indonesia harus takut sama Tuhan dan harus beragama kan? Gitu nggak konsepnya? Iya, Kak. Ada nggak teman kalian yang nggak usah teman kalian deh, masa temannya ya, temannya mah baik semua ya. Ada nggak kalian tahu dia beragama tapi dia melakukan kriminal? DPR, Kak. Maka itu yang menjadi dua sisinya kalau di tingkat sipil tuh kayak gitu ya. Kalau memang dia Pancasila di Indonesia, kemudian dia punya agama, dia pasti takut dengan Tuhan dan tidak melakukan kriminal kan intinya begitu. Tapi dengan adanya manifestasi dari kepanjangan tangan liberal itu tadi, kemudian memunculkan masalah-masalah baru. Nah, masalah-masalah baru itu yang kemudian nggak apa-apa aku kayak gini, yang penting aku nggak kayak gini, nggak apa-apa aku kayak gini ya, gitu ya. Padahal takut dengan Tuhan itu pasti dasarnya sama kan. Tidak melakukan larangan, kemudian tidak mencederai orang dan sebagainya, walaupun dia bukan cuma fisik aja gitu. Nah, tapi kan gitu ya. Jadi nationalism within the target states is the main obstacle. Makanya ketika kita punya tontonan misalnya drama luar negeri misalnya. Kemudian kita implementasikan harus beli sepatu yang ini, mereknya ini, mobilnya harus banyak dengan segala cara, lalalalala, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita mau balik lagi ke nilai falsafah dasar Indonesia, seharusnya hal itu tidak dilakukan dengan mencederai hak orang, kan gitu ya? Karena ya itu tadi obstacle-nya nasionalisme. Nggak cuma di Indonesia, teman-teman, di negara Thailand yang kerajaannya seperti itu. Bahkan cucunya juga seperti itu gitu. Nah, yang kayak gini kan banyak terjadi. Maka demokratisasi itu lagi-lagi yang penting ada keterwakilan suara secara politik. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah ada keterwakilan suara, yang penting keterwakilan suara tersebut
bersedia untuk melaksanakan kebijakan PBB. Nah, liberal itu akhirnya jadi ke sana condongnya. Salah satu di antara banyaknya konsekuensinya adalah ini. Yang biru Amerika, kemudian yang merah negara apa? United Kingdom Kak, UK, Good. Oke, Kak. Terus, French, Friends, untuk yang hijau. dan lain-lain untuk yang orange. Nah, kira-kira ada yang lain-lainnya apa? The emerging countries itu tadi loh teman-teman. Ya, yang tidak lagi unipolar, yang tidak lagi pro dengan demokrasinya Amerika. Ini wilayah-wilayah ini bukan negara jajahan, bukan. Ini adalah negara boneka. Ya, administrating power itu berarti ada campur tangan, bukan dalam sistem pemilihannya, tapi implementasi ada partai nggak di situ yang kayak gitu, ada ya rata-rata di Asia Pasifik ya teman-teman, kemudian Amerika Selatan, ya gitu. Kenapa dia milihnya? Pasti pertanyaannya gini ya, kenapa dia milihnya negara-negara itu gitu? Ya, kita bisa ngelihat satu, mereka jajahannya siapa, atau di level internasional dia satu gengnya sama siapa, gitu. Yang kedua, dia punya resource dijualnya ke siapa. Kan kita sekarang jadi tolak ukurnya begitu, gitu. Itu yang kemudian melandasi ada perbedaan yang signifikan ya kalau kita mau menganalisa liberal, neoliberal, atau liberalisme klasik gitu. Jadi main actor-nya siapa, kemudian setelah dianalisa main actor, dependensinya di bidang apa, bisa nggak kalau interdependensi itu melibatkan aktor-aktor yang lain, misalnya INGO atau NGO, nah itu kemudian kita bisa melihat fenomena-fenomena, dan bagus kalau misalnya teman-teman bisa bisa menyaring satu isu menjadi beberapa hal dalam perspektif yang berbeda-beda kan bagus. Kayak saya tuh kalau ngasih contoh gini, kita punya buah nanas nih, kita punya buah nanas itu mahasiswa itu punya pisau apa atau mau dibikin koktail. Kalau koktail berarti bisa nggak kalau pakai gergaji gitu, kan potongannya beda. Nah, irisan-irisan perspektif ini yang membuat kalian semakin kaya gitu. Kalau misalnya mau nganalisa ini berarti kita pakai levelnya negara atau kita pakai alat analisanya yang ini aja. Itu ya teman-teman. Dan ini teman-teman negara-negara boneka ini kita nggak cuman bisa ngelihat adanya administering power-nya ya. Tentu saja kita ngelihat ya itu tadi kecenderungan ekonominya apakah masih natural resource atau sudah mulai ke listrik, ada nggak dia misalnya masalah di pendidikan atau akses pendidikan. Maldives itu salah satu negara yang punya indeks bahagia kayak Bhutan. Bhutan kan indeks bahagianya tinggi, tapi ternyata Switzerland, Bhutan, Maldives itu tidak mengandalkan tambang, teman-teman. Tapi indeks kebahagiaannya tinggi karena memang mereka melihat adanya kebutuhan selain ekonomi. Ini kita bisa melihat ada Tuvalu, ada apa? Mana ini? Filipina, kemudian negara-negara yang di Pasifik, Asia Selatan, Asia Amerika wilayah selatan, itu mereka kecenderungannya ya gitu, tidak mengandalkan pada tambang atau fuel. Akhirnya untuk menarik ekonomi masuk, mereka pakai indeks kebahagiaan, kemudian menjadi tourist resort, gitu, tourism resort.
Kalau kita mau nganalisa tourism result pakai liberalis apa bisa? Enggak kan? Nah, ya makanya kita harus ngelihatnya lebih lebar dari itu. Dari liberal itu sudut pandang utamanya, kemudian dia meningkat ke kepentingan apa saja yang harus dipenuhi. Karena dia nggak punya tambang, maka tetap harus ada kepentingan untuk mensejahterakan masyarakatnya dong. Maka kita pakai eh, sudut pandang neoliberalis, misalnya adanya kerjasama dengan negara-negara yang bisa memberikan visa gratis atau kerjasama apa sekarang ada skin bar kalau astagfirullah Chris Berkot ya untuk negara-negara 10 negara ASEAN atau yang lain sebagainya kan gitu. Itu saja mungkin teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Kak, izin bertanya, Kak. Uh, tentang yang bagian pertama, Kak, yang tentang negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua, Kak. Oke. Jadi negara-negara yang baru merdeka itu post World War II itu kan mostly-nya dari Afrika tuh kan, Kak. Oke. Misalnya Nigeria, Kamerun. Namun setelah mereka merdeka itu mereka masih dalam jangka waktu yang lama mereka itu masih terikat sama sistem dari negara-negara adidaya, negara colonizer mereka gitu kan. Misalnya ada sebutannya itu franc CFA, Kak. Itu mata uang gitu dari Prancis yang masih dipakai gitu sama negara-negara sub-Saharan Afrika ini. Jadi kebijakan moneter mereka itu tetap dipengaruhi sama Perancis. Jadi bisa menurut anggapan saya, Kak, kolonialisme itu tidak akan hilang, Kak, dari muka bumi ini. Hanya akan berubah bentuk aja, berevolusi ke bentuk-bentuk yang baru yang lebih halus gitu, Kak. Kalau menurut Kak gimana? Betul, itu betul. Itu betul, teman-teman. Jadi kalau kolonialisme itu kalau dulu penjajahan, kalau sekarang pakainya kerjasama. Tapi kalau kerjasama, pasti yang diuntungkan di satu sisi nggak mungkin dong pemerintah yang diajak kerjasama mau rugi ya. Maka harus ada angka indikator yang dibuat itu loh di pasalnya di MOU-nya. Harus ada angka penyerapan buruh misalnya. Nah itu kan sudah terlandasi kerjasamanya, sudah legitimate. Kemudian kalau yang pemasoknya harus ada apa invention di bidang teknologi yang sesuai dengan SDGs di poin kemitraan 17 misalnya. Memang kayak gitu cara mainnya. Gitu. Ada lagi? Boleh, silakan. Enggak ada. Mungkin saya kembalikan ke Mas Fir ya. Ya, makasih Ustazah. Siapa ini raise hand? Rizky? Rizky Khaira Tunisa. Khaira, silakan Khaira. Kedengeran jelas nggak suaranya, Mas? Kedengaran. Jadi saya ingin bertanya tentang liberal international order tadi, Kak. Nah, liberal international order ini kan hanya bisa lahir jika negara pemimpin itu adalah demokrasi liberal, misalnya kayak Amerika tadi ya. Nah, tapi bagaimana kalau negara yang memimpin itu sendiri punya banyak masalah di dalam negerinya, misalnya kayak kesenjangan kayak miskin, atau rasismenya itu masih ada di mana-mana, juga hak asasi manusianya juga sering dilanggar gitu. Apakah tatanan dunia yang dia pimpin itu masih pantas disebut liberal jika di rumahnya sendiri itu nilai-nilai kebebasan dan keadilan tuh benar-benar nggak dijaganya gitu. Terus jika negara pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik, apakah negara lain akan tetap percaya sama aturan global yang dibuatnya? Dan kalau misalnya kepercayaan itu hilang, apakah tatanan internasional liberal ini akan runtuh bukan karena serangan musuh dari luar, tapi karena kemunafikan dan kegagalan Amerika ini menegakkan nilai-nilai yang dia sendiri gembor-gemborkan gitu, Kak. Ini muridnya Mas Fir ini, Mas Jos ini tenan. Ayo, Mas Fir, izin menjawab sedikit boleh ya? banyak juga boleh Ustazah. Muridnya Ustazah juga. Ini kayak mau ngomong Plato tapi kayak filosofis banget ya Mas. Ya ora apa-apa.
Sebenarnya teman-teman, kalau eh, apa ya, dulu tuh saya pernah disuruh ngajar politik perbandingan. David Easton itu eh, demokrasi itu yang paling buruk ya. Ketika belajar, kan kalau kita mau ngajar kan kita belajar dulu ya. Ketika tahu bahwa itu menjadi indikator yang paling buruk, saya terus mikir, lah selama ini kita kok kayak gini menggaungkan demokrasi gitu. Kalau siapa kemarin itu rapper ya, rapper dari Amerika diwawancara di pertandingan baseball, karena mereka kan indikatornya memang itu ya, menang atau enggak yang di baseball ya. Eh, Kalau nggak salah Snoop Dogg, kalau nggak salah ya. Apa yang kita banggakan? Presiden kita pemain porno, ibunya pemain porno. Apa yang kita banggakan jadi warga negara Amerika? Nggak kayak dulu Amerika, katanya gitu. Eh, Apa yang kemudian menjadi legitimasi kita harus terus mengekor ke demokrasi ala Amerika, kan kemudian itu ya yang dipertanyakan. Sebenarnya teman-teman, kalau jadi Indonesia kan kalau kita nggak dapat proyek Freeport, nggak ada tanda tangan kerjasama 20 tahunan, kemudian kita nggak ada kerjasama di eh, pasca Orde Soeharto gitu kan, karena memang itu kan masif sekali ya. Kalau nggak dibongkar CIA juga mungkin hal-hal seperti ini kita nggak bisa, maksudnya hal-hal seperti ini kebaikan-kebaikannya ya, kita nggak bisa belajar ke Amerika, ke Harvard, Stanford dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya memang udah kerjasama kan kemudian terbuka pintu yang lain. Tapi kalau untuk yang tadi ditanyakan, gimana ya kalau misalnya kita masih mengekor ke nilai-nilai Amerika yang justru mereka itu nggak sebagus itu gitu. Iya, iya benar teman-teman. Kenapa ya kita harus mengekor? Coba kita lihat lagi ya. Amerika itu banyak banget eh, apa masyarakat yang masih apa ya pakai narkoba dan sebagainya, jadi jangkrik. Kemudian tidak banyak kok rakyat yang apa ya bisa sejahtera karena pajaknya tinggi. Kenapa kita harus mengekor ke sana ya gitu. Mungkin bukan bukan harus mengekor atau enggaknya, harus mengimplementasikan atau enggaknya, tapi perihalnya yaitu tadi kita punya platform yang enggak 1 tahunan, kita punya walaupun rezimnya sudah eh, tidak lagi menjabat gitu ya. Kita punya platform kerjasama yang harus ditandatangani jangka panjang. Kayak tadi saya cerita sama Mas Fir ya, ada orang yang menemukan plastik menjadi BBM ya akhirnya hidupnya akhirnya terancam dan itu tidak di Indonesia. Nah, itu kan karena memang ada legitimasi untuk negara mengendalikan di bidang ekonomi internasional dan kita tidak bisa melihat kan bisa pakai yang temuan anak dalam negeri aja. SMK, mobil SMK itu juga desainnya sekarang sekarang itu banyak kita temukan di pasar Eropa loh. Padahal mobil SMK-nya di Indonesia tidak ada berbanyak, kan gitu. Harusnya kita nggak kecolongan loh. Nah, televisi itu juga ada. Kemarin kan ada yang menemukan, tapi ya akhirnya dia malah menjadi warga negara di luar gitu. Ya itu agak sulit menjawab ini kalau kita indikatornya adalah baik atau enggaknya, atau kita tidak bisa melihat bahwa ini perlu atau tidak, karena memang ini adalah konsekuensi jangka panjang dari rezim yang sebelumnya, dan itu tidak bisa dinafikan begitu saja. Tahu-tahu kayak waktu perang Rusia Ukraine misalnya, Indonesia mau menyuarakan nih, mau pro Ukraine nggak bisa, karena sebulan sebelumnya baru saja ngambil alutsista dari negara Amerika, negara Rusia kan, jadinya di satu sisi itu ya gimana ya masa Indonesia nggak pro Ukraine? Ukraine kan negaranya lebih kecil daripada Rusia. Tapi kalau ngelihat dari em, apa ya kacamata negara itu tidak segampang itu untuk membalikkan kita pro sama dia aja deh. Kalau nggak kita pro sama kan nggak bisa berubah segampang itu ya teman-teman. Kita harus melihat ada kepentingan negara kan nggak mau kan tiba-tiba ada jet tempur nih melintas gara-gara
kayak kemarin kan kita sempat dicabut ya diplomat kita yang dari beberapa negara yang spionase ke Indonesia. Nah kan hal-hal seperti ini kan ya kalau terus-terusan terjadi nanti kita di G20 kita gimana gitu kan, itu harus dipertimbangkan juga teman-teman. Jadi bukan perkara pantas atau enggaknya jadi representasi human rights, tapi ya kita punya diplomat yang sudah lebih canggih lah, bahwa dan masyarakat juga harus lebih canggih untuk melihat ini nilai yang harus ditunaikan di Indonesia atau malah justru merusak. Kayak tadi saya cerita soal Papua, kayak tadi saya cerita soal ya ada pengaruh di beberapa tempat karena memang Scholz juga bilang nasionalisme itu salah satu penghalang, tapi itu juga saringan utama untuk melihat indeks kebahagiaan itu tadi loh, gitu. Mungkin itu ditambahkan Mas Fir.